Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darzinirda Putri dengan NIM 2314201068. Saya berasal dari Prodi Keperawatan 1B. Saya akan menjelaskan 10 anatomi fisiologi manusia. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang terdiri dari serabut-serabut saraf untuk mengatur serta mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh seperti melihat, bergerak hingga mengendalikan kerja dari berbagai organ tubuh. Sistem saraf manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh manusia termasuk dalam sistem saraf pusat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah otak, yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Otak terdiri dari otak besar cerebrum, otak kecil cerebellum, batang otak brainstem, dan bagian-bagian kecil lainnya dilindungi oleh tulang tengkorak dan selaput otak disebut dengan meninges. Yang kedua adalah tulang sumsum belakang, berperan dalam mengirim sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya. Yang ketiga adalah neuron, yaitu bagian yang bekerja dari sistem saraf pusat manusia yang saling berfungsi dalam mengantarkan impuls saraf dan menghasilkan respon. Sistem saraf tepi atau saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Cara kerja sistem saraf tepi dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf samnotik bertugas menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf. Sistem saraf autonom, sistem saraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ tubuh secara tidak sadar. Fungsi sistem saraf mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh disebut dengan fungsi sensorik, mengirim informasi ke otak dan susun tulang belakang, memproses informasi di otak dan susun tulang belakang disebut dengan fungsi integrasi, mengirim informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan cepat disebut dengan fungsi motorik. Pengertian sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh. Sistem endokrin meliputi kelenjar tiroid, kelenjar paratinoid, adrenal, dan reproduksi. Fungsi sistem endokrin pada manusia sebagai berikut: 1. Mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. 2. Merangsang pertumbuhan jaringan. Yang ketiga, mengatur sistem metabolisme tubuh. Yang keempat, memelihara lingkungan internal yang optimal. Yang kelima, melakukan respon ketika terjadi situasi darurat. Yang keenam, mengatur laju reaksi kimia dalam berbagai sel. Yang ketujuh, mempengaruhi kemampuan zat untuk mengangkut diri melalui membran sel. Reproduksi manusia adalah proses biologis di mana dua orang individu menghasilkan keturunan yang serupa dengan diri mereka sendiri. Anatomi sistem reproduksi pria. Untuk menjaga kesehatan reproduksi, memahami apa saja organ reproduksi pria. Yang pertama adalah penis. Penis adalah organ vital yang digunakan untuk berhubungan intim. Sperma dapat keluar melalui saluran di dalam penis ketika sudah mencapai orgasme. Kedua adalah skrotum, bagian kantong kulit yang menggantung di pangkal penis. Skrotum berfungsi untuk melindungi testis, saraf, serta pembuluh darah. Yang ketiga adalah testis. Testis adalah suatu kelenjar yang memiliki fungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Bagian ini adalah organ terpenting dari sistem reproduksi pria dan terletak di dalam skrotum organ tersebut, antara lain: yang pertama uretra, yang kedua vas deferens, yang ketiga epididymis, yang keempat vesicula seminalis, yang keempat ductus ejaculatorius, kelenjar prostat, kelenjar bulboureter. Anatomi sistem produksi wanita. Organ reproduksi wanita lebih banyak terletak pada tubuh bagian dalam yang meliputi: yang pertama adalah tuba fallopi,
jalur yang menghubungkan ovarium dan rahim yang berguna untuk pergerakan sel telur. Yang kedua adalah ovarium, suatu kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur, hormon progesteron, dan hormon estrogen. Selanjutnya, vagina. Bagian ini berfungsi sebagai jalur penghubung antara serviks ke bagian luar tubuh rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat janin untuk berkembang ketika kehamilan terjadi. Organ-organ tersebut berfungsi untuk yang pertama, untuk melindungi bagian internal wanita dari berbagai macam jenis infeksi, memicu hasrat seksual pada wanita, sebagai jalur yang memungkinkan sperma untuk masuk ke dalam tubuh wanita dan mencapai sel telur. Sistem muskuloskeletal adalah sistem biologis yang terdiri dari kerangka tubuh dan otot-otot yang menjangkau pergerakan tubuh. Sistem ini berfungsi membentuk postur tubuh, melindungi organ-organ penting dalam tubuh, dan memungkinkan tubuh melakukan gerakan. Anatomi sistem muskuloskeletal. Yang pertama adalah tulang. Tulang, bagian utama dalam sistem muskuloskeletal adalah tulang. Tulang berfungsi untuk menyangga dan membentuk postur tubuh, mendukung gerakan tubuh, melindungi organ-organ penting, serta menyimpan kalsium, mineral, dan fosfor. Yang kedua adalah sendi. Sendi adalah bagian yang menghubungkan dua tulang. Beberapa sendi bisa digerakkan seperti sendi tulang belakang, sendi pergelangan tangan dan kaki, sendi lutut, sendi jari tangan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah otot. Otot terbagi menjadi 3 yang termasuk dalam bagian sistem muskuloskeletal adalah otot jantung, otot polos, dan otot rangka. Otot jantung adalah jenis otot yang bekerja secara otomatis untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang keempat adalah ligamen. Ligamen berfungsi untuk menghubungkan tulang dengan sendi, menopang dan menstabilkan pergerakan sendi, memungkinkan pergerakan dan membatasi pergerakan sendi, serta menyangkutkan tulang. Yang kelima adalah tendon. Berfungsi dalam sistem muskuloskeletal adalah menghubungkan otot ke tulang serta mengontrol gerakan sendi. Yang keenam adalah tulang rawan. Tulang rawan merupakan jaringan ikat yang menutup sendiri. Tulang rawan dapat ditemukan di antara sambungan tulang hidung, telinga, dan trakea. Sistem respirasi disebut juga dengan sistem pernapasan. Bagian-bagian dari sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali kita bernafas. Yang kedua adalah sinus. Sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak. Rongga ini terletak di masing-masing kedua sisi tulang hidung, dekat tulang pipi, di belakang tulang hidung, di antara mata, dan di tengah. Yang ketiga, adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Adenoid membantu kita melawan infeksi dengan menyaring benda asing seperti kuman dan memproduksi sel-sel limfosit untuk membunuhnya. Yang keempat adalah tonsil. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring atau tenggorokan. Yang kelima adalah faring. Faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. Yang keenam adalah epiglotis. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah di atas laring atau kotak suara. Kardiovaskular adalah penyakit yang disebabkan adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Penyakit kardiovaskular yang umum adalah serangan jantung, aritmia, gagal jantung, hingga stroke. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi utama sistem ini adalah untuk mengangkut nutrisi dan
darah yang mengandung banyak oksigen menuju seluruh tubuh serta membawa darah teroksigenasi kembali ke paru-paru. Sesuai fungsi dari sistem kardiovaskular yang bertanggung jawab untuk mengirimkan darah ke berbagai tubuh, berikut ini organ dari jaringan yang membentuk sistem tersebut. Jantung, sebuah pompa berotot yang mendorong darah ke seluruh tubuh. Sistem tertutup pembuluh darah. Pembuluh ini meliputi: yang pertama adalah arteri, pembuluh darah yang membawa darah dari jantung. Yang kedua adalah vena, pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga, kapiler, pembuluh kecil yang bercabang dari arteri untuk mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Dalam menjalankan fungsinya, sistem pencernaan akan dikendalikan oleh sistem saraf, aliran darah, serta berbagai macam hormon di dalam tubuh. Berikut anatomi sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristaltik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Yang ketiga adalah lambung. Lambung berfungsi mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan membentuk setengah padat atau disebut dengan chymus. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus adalah saluran pencernaan yang bertugas menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan. Yang kelima adalah pankreas. Berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan guna memecahkan berbagai macam nutrisi di dalam makanan. Yang keenam adalah hati. Hati berfungsi memproduksi cairan empedu untuk melarutkan lemak di dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Yang ketujuh adalah kantong empedu. Bertanggung jawab untuk menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah disekresikan oleh hati. Yang kedelapan adalah usus besar. Saluran ini bekerja dengan menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk feses. Yang kesembilan adalah rektum dan anus. Berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika sudah penuh, otot-otot di sekitar rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus. Sistem perkemihan bekerja sebagai filter membuang racun dan limbah dari tubuh melalui urin. Ini melibatkan serangkaian tabung dan saluran untuk mengeluarkan limbah ini. Tabung ini terhubung ke pembuluh darah dan sistem pencernaan. Fungsi dan anatomi sistem perkemihan. Sistem perkemihan berfungsi untuk menyaring darah dan membuang apa yang tidak dibutuhkan tubuh. Prosesnya menghilangkan air ekstra dan garam, racun, dan produk limbah lainnya. Berikut ini proses dan cara kerjanya. Darah memasuki setiap ginjal melalui banyak arteri kecil. Ginjal menyaring darah, memisahkan racun dari nutrisi. Vitamin, mineral, nutrisi, dan protein kembali ke aliran darah. Produk limbah dan urin bergerak melalui ureter ke kandung kemih. Kandung kemih menyimpan urin sampai waktunya dikeluarkan. Urin dikeluarkan tubuh melalui uretra. Berikut ini anatomi sistem perkemihan. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal berjumlah 2 buah, masing-masing ada di kedua sisi belakang perut, tepat di bawah tulang rusuk. Setiap ginjal kira-kira sebesar kepalan tangan. Ureter berupa tabung tipis di dalam panggul untuk membuang urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih berbentuk seperti kantong dan terbentuk dari otot yang bisa mengembang saat terisi. Uretra berbentuk seperti tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh.
Integumen adalah organ yang terdiri dari beberapa struktur utama seperti kulit, kuku, rambut, dan kelenjar, serta saraf dan pembuluh darah yang mendukungnya. Kulit adalah organ terbesar dan terberat di tubuh. Beratnya sekitar 6 pound atau lebih dan tebalnya kira-kira 2 mm, lebih tipis pada area sensitif seperti kelopak mata dan lebih tebal pada permukaan yang membutuhkan lebih banyak tekanan seperti telapak kaki. 1 inci kulit mengandung hampir 19 juta sel. Kulit terdiri dari 3 lapisan dengan saraf yang mengenali sensasi yang berbeda di setiap lapisan. Yang pertama adalah lapisan epidermis, adalah lapisan atas kulit. Yang kedua lapisan dermis, lapisan tengah kulit. Lapisan hipodermis adalah lapisan terbawah kulit. Kuku melindungi ujung jari tangan dan kaki. Anatomi kuku terdiri dari pelat kuku, bagian kuku yang keras dan dapat dilihat. Dasar kuku, kulit di bawah lempeng kuku. Kutikula, kulit tipis di dasar lempeng kuku. Matriks akar kuku yang bertanggung jawab untuk membuatnya tumbuh. Lunula, bagian lempeng kuku berwarna putih berbentuk bulan. Rambut terbuat dari protein yang disebut keratin. Rambut terdiri dari 3 bagian: batang, folikel, kelenjar. Sistem integumen terdiri dari kelenjar berikut: kelenjar sudoriferous. Ini adalah kelenjar yang mengeluarkan keringat melalui kulit. Ada 2 jenis kelenjar keringat, yaitu ekrin dan apokrin. Kelenjar abaceous, kelenjar yang menghasilkan sebum, minyak. Kelenjar susu, kelenjar di dada seseorang pada seorang yang ditetapkan sebagai perempuan saat lahir atau AFAP. Fungsi dari integumen yaitu yang pertama, memberikan perlindungan fisik terhadap bakteri dan kuman, menyerap dan membantu menyembuhkan lecet. Sistem imun adalah jaringan kompleks yang terdiri dari organ, sel, dan protein yang bertugas melindungi tubuh dari infeksi dan sel abnormal dari tubuh itu sendiri. Komponen sistem imun manusia: sel darah putih mengalir dalam darah dan pembuluh limfatik. Kelenjar getah bening, kelenjar kecil berbentuk kacang yang berada di seluruh tubuh terutama di leher, ketiak, selangkangan, dan perut. Limpa, organ seukuran kempalan tangan yang terletak di rongga perut. Amandel dan kelenjar gondok, gerbang masuknya patogen ke dalam tubuh. Timus, 2 lobus yang bergabung di depan batang tenggorokan atau trakea, di belakang tulang dada, tempat sel darah putih, limfosit batang. Sumsum tulang, jaringan lunak di rongga tulang yang menghasilkan sel darah merah dan putih, kulit, selaput lendir, dan pertahanan lini pertama lainnya. Perut dan usus, tempat sel-sel kekebalan berkumpul dan bekerja. Fungsi utama imun adalah menangkal radikal bebas yang dapat menyerang dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Sekianlah penjelasan dari saya tentang 10 anatomi fisiologi manusia. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.